sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Fitnah ini bisa saja menutupi, menghalangi kebenaran atau yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa merubah sebenarnya itu putih, tetapi dengan fitnah sesuatu itu jadi hitam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah difitnah yang pada akhirnya membuat beliau galau karena memang sebuah ketersiksaan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah kajian. Kajian kita ini terkait dengan sebuah ungkapan yang begitu populer di masyarakat kita. Ungkapannya berbunyi, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, terkait materi ini kita bersama Ustadz kita, Ustadz Zulfami Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Bagaimana kabar Ustadz dan keluarga? Semoga sehat-sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, kami sekeluarga di sini dalam keadaan sehat-sehat saja. Semoga kesehatan fisik ini diiringi dan diberkahi juga dengan kesehatan iman. Begitupun hendaknya dengan Abi di sana dan juga para penonton channel Firdaus Abi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Ustadz, kami sekeluarga dan mudah-mudahan penonton kita juga diberikan kesehatan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, seperti disebutkan di awal, kajian kita terkait dengan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bagaimana Islam melihat posisi ini Ustaz? Karena di masyarakat awam orang melihat kalau pembunuhan ya langsung tewas. Penghinaan seperti apa ini Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa, Bi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah, semoga kita termasuk hamba yang pintar bersyukur. Di balik syukur itu ada tambah nikmat yang luar biasa, dan berlindung kita kepada Allah dari hamba yang kufur atas nikmatnya, karena ada azab dan kesengsaraan, ketidakenakan bagi hamba yang tidak bersyukur kepada Allah atau bagi hamba yang kufur. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dan tergolong orang-orang yang tidak hanya sekedar mengaku, tapi kita diakui nanti orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh beliau di akhirat kelak. Ya, kajian kita sekarang tentang fitnah. Seperti yang Abi sampaikan tadi, bagaimana nih tentang fitnah? Fitnah itu ternyata lebih kejam dari pembunuhan. Nah, ungkapan ini tidak hanya dilakukan atau bukan sekedar ungkapan dari masyarakat saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayatnya bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Di dalam ayat Al-Baqarah 191 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatla ila akhir.
dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Shadaqallahul adzim. Kalau kita membunuh seseorang, yang mati itu hanyalah orang yang dibunuh. Kalau kita memfitnah seseorang, maka yang mati itu adalah karakternya. Tidak hanya mati langsung, tapi dia melewati ketersiksaan sebelum mati yang sesungguhnya. Fitnah ini memang lebih kejam dari pembunuhan, dan dia mampu membunuh lebih dari satu. Jadi kalau membunuh seseorang yang mati, dia itu saja. Tetapi kalau memfitnah, ketika informasi itu telah menyebar pada masyarakat, dia bisa merusak nama baik keluarga itu, bisa merusak nama baik mungkin suku itu, kelompok itu, dan dia mampu mencemari kerusakan 1 turunan, 2 turunan, dan 3 turunan. Nah, inilah bahaya dari fitnah itu sendiri. Dan fitnah ini bisa saja menutupi, menghalangi kebenaran atau yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa merubah sebenarnya itu putih, tetapi dengan fitnah sesuatu itu jadi hitam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah difitnah, yang pada akhirnya membuat beliau galau karena memang sebuah ketersiksaan, di mana beliau dituduh, istri beliau dituduh melakukan hal-hal yang negatif, yang kita tidak sebutkan itu perselingkuhan, tetapi hal-hal yang negatif yang pada akhirnya merusak nama baik beliau. Yang pada akhirnya ayat turun menjawab itu, membuat kebenaran itu terkuat tentunya. Nah, untuk itu bahwa fitnah ini sangat luar biasa. Nah, kita tentu dalam hal ini mesti berhati-hati. Lalu Ustadz, kalau dihubungkan dengan kajian Ustadz sebelumnya, ada namanya hoax. Hoax ini bagian dari fitnah juga Ustadz. Berarti fitnah, hoax, dan munafik juga setali dia Ustadz. Nah, pertanyaan Abi tepat tadi juga ditambahkan bahwa bagaimana dengan kajian sebelumnya tentang orang-orang yang menyebarkan berita hoax, orang-orang yang dimana orang-orang munafik. Nah, hal ini menarik. Fitnah tidak akan disampaikan, tidak akan ditebarkan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Karena dia, andaikan mungkin sebuah kebenaran itu datang kepadanya tentang berita ketidakbaikan terhadap saudaranya, maka dia akan tutup aib saudaranya. Ini taruhlah berita itu benar misalnya, maka berita yang tidak baik itu dia akan tutup beritanya. Nah, berbeda dengan orang-orang, siapa orang yang akan melakukan fitnah ini? Ternyata adalah orang-orang kafir. Nih, ayat yang telah dijelaskan tadi itu yang memfitnah Nabi sehingga Nabi juga terusir dari Mekah. Ini juga pekerjaan orang-orang kafir, bahkan hendak membunuh beliau misalnya. Nah, orang yang kedua adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini akan menyebarkan berita bohong. Dan ingat yang tadi, ketika memang ungkapan yang sebelumnya, kajian kita sebelumnya, menyebarkan sebuah informasi, dan informasi itu ternyata berhubungan dengan nama baik seseorang, ini juga bagian dari fitnah, karena memang ini telah mencemarkan nama baik seseorang. Dan fitnah juga termasuk ini. Ini termasuk yang mesti kita waspadai. Termasuk ketika kita tidak memahami tentang sesuatu, termasuk mengkafirkan saudara-saudara kita yang beriman. Padahal kita tidak punya landasan yang kuat untuk itu, maka hati-hatilah. Ini juga termasuk fitnah.
Meski di dalam agama ternyata dibedakan fitnah itu kalau kita lihat secara bahasa agama, kalau tadi itu kan secara bahasa Indonesia ya, atau kita katakan keseharian kita. Tetapi di dalam agama menarik, anak-anak itu fitnah, harta juga fitnah, ada juga fitnah kubur, juga ada fitnah dajjal. Ini ternyata luar biasa. Ternyata dalam bahasa agama fitnah bisa saja bermakna cobaan, yang dimana cobaan itu lebih mendekat ke lebih besar potensinya untuk menghalangi seseorang dari jalan Tuhannya, lebih berpotensi untuk menggelincirkan. Tetapi bila kita bisa mampu mengelola, itu menjadi sesuatu yang punya makna luar biasa. Misal kayak anak dan harta, ada amal yang tidak putus-putus, itu ternyata adalah harta yang kita sedekahkan, sedekah jariah. Ada amal yang tidak putus-putus, yaitu ketika kita sudah meninggal, yaitu anak yang soleh. Di satu sisi dikatakan bahwa anak dan harta itu adalah fitnah. Itu artinya itu cobaan yang dimana dia lebih mendekatkan potensinya lebih besar untuk menjerumuskan seseorang kepada keterhalangan dari jalan Tuhannya. Kemudian bermakna siksaan seperti fitnah kubur, berarti tentu adalah azab kubur tentunya. Kita berlindung dari itu. Dan juga memang fitnah dajjal. Nah, ini fitnah yang sangat luar biasa, di mana bisa membalikkan keyakinan. Dalam paginya beriman, sorenya bisa tidak begitu. Artinya apa? Ada sebuah halangan yang membuat seseorang terhalang, berpotensi besar untuk terhalang kepada jalan Tuhannya atau dibelokkan dari jalan keimanan. Maka untuk itu marilah kita senantiasa berlindung dari fitnah, dan kita jangan pernah merasa bahwa kita orang kuat yang bisa terbebas dari fitnah. Tidak ada yang bisa terbebas dari fitnah. Kalau kita bahasakan tadi dari bahasa fitnah, bahasa Indonesia, ingat ulama kita juga banyak yang difitnah. Dan yang terkenal dahulu mungkin seperti ulama da'i sejuta umat misalnya, itu difitnah juga. Maka untuk itu berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berhati-hati kita supaya kita jangan terfitnah, dan orang beriman pasti tidak akan memfitnah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Terima kasih Ustadz atas kajian kali ini. Semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.